Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai peranti pasif ya, dari mata kuliah IMK, Sains Manusia dan Komputer. Hari ini kita masuk ke pertemuan ketiga. Oke, ada banyak peralatan dalam sistem komputer, ya, di mana untuk berinteraksi dengan komputer itu diperlukan alat-alat untuk memasukkan data, input device, dan mengeluarkan hasil olahan atau yang biasa disebut dengan output device. Oke. Input itu berhubungan dalam proses perekaman dan pemasukan data ke dalam sistem komputer dan memberi perintah ke komputer. Piranti input juga digunakan agar dapat berinteraksi dengan sistem komputer secara efektif, di mana pengguna harus mampu mengkomunikasikan keinginannya dengan cara yang dapat dimengerti oleh sistem komputer. Mengendalikan suatu kejadian dalam sistem adalah dengan membantu pengguna untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan aman, efektif, efisien, dan jika mungkin sangat menyenangkan. Pemilihan piranti input harus memberikan kontribusi yang positif terhadap pengguna sistem. Secara umum, piranti input yang paling tepat akan memenuhi salah satu faktor ya, yaitu salah satunya ada psikologi pengguna, usia pengguna, di mana usia pengguna tidak dibatasi ya. Piranti input juga harus familiar dan pengalaman. Di sini misalkan tugas menggambar membutuhkan piranti input yang dapat melakukan gerakan secara kontinu. Untuk memilih dari suatu daftar pilihan, membutuhkan piranti input yang dapat melakukan gerakan secara diskret. Ini juga sebagai contoh piranti input ya, masukan suara berguna pada situasi di mana tidak ada permukaan untuk meletakkan keyboard, tetapi tidak cocok dengan kondisi yang berderak atau yang sangat noise. Oke, di sini kita akan masuk ke piranti masukan keyboard ya. Tombol pada papan ketik dikelompokkan menjadi 4 bagian. Tombol fungsi, tombol alphanumerik, tombol kontrol, dan tombol numerik. Oke, ada tombol QWERTY yang biasanya yang sampai saat ini kita gunakan ya, baik di laptop atau di handphone sekaligus. Biasanya kita menggunakan tipe QWERTY. Oke, di sini tipe QWERTY-nya ya, yang standar atau sampai saat ini kita gunakan. Umumnya orang sudah familiar dengan layout keyboard yang disebut dengan QWERTY, yaitu susunan huruf tombol kiri atas ya. Di sini diciptakan oleh Christopher Layton Schultz pada tahun 1870-an. Oke, Dvorak layout diciptakan oleh August Dvorak dan William L. Delay pada tahun 1936. Oke, ini contoh dari tampilan keyboard Dvorak ya. Oke, berbeda dengan QWERTY, kalau ini mempercepat ketikan hingga 200 ketikan per menit. Oke, kemudian ada tata letak alfabetik. Nah, ini juga sebetulnya nggak beda jauh dengan QWERTY dan Dvorak ya. Cuma susunannya ini sama seperti abjad, dari A, B sampai dengan Z itu tersusun rapi. Untuk tipe Stoltenberg ya, ini diciptakan untuk mengurangi beban otak dan berlebihan. Contohnya seperti ini gambar layoutnya, jadi terbagi dua papannya. Oke, jelasnya seperti ini. Berbeda dengan tadi tipe QWERTY dan tipe Dvorak ya. Kalau tadi kan dalam satu papan, kalau ini jadi dua papan. Jadi sangat memperhatikan dari segi ergonomisnya. Papan ketik untuk peningkatan kata itu ada sistem Valentine, di mana sistem Valentine ini dapat merekam suara lebih dari 180 kata per menit. Oke, sistem ini paling sering digunakan untuk mencatat jalannya persidangan di suatu sidang pengadilan dan sangat jarang digunakan di dalam lingkungan perkantoran. Selanjutnya ada sistem stenotype. Steno adalah tulisan singkat ya, di mana sering juga digunakan untuk mencatat ucapan seseorang. Jenis tulisan ini paling banyak digunakan oleh para wartawan yang mencatat hasil wawancara dengan seseorang. Ini contoh dari tampilan sistem dari stenotype.
Ini tombol-tombolnya atau keyboardnya. Oke, di sini ada contoh dari papan tombol numerik ya, jadi hanya berupa angkanya saja. Kemudian kita akan lanjut ke piranti penunjuk dan pengambil, pointing and clicking device. Piranti interaktif yang digunakan untuk menunjuk atau menuding atau menempatkan putar pada suatu posisi di layar tampilan dan untuk mengambil suatu item informasi untuk dipindahkan ke tempat lain. Oke, piranti interaktif harus memenuhi syarat, yaitu dalam pengontrolan kursor harus ada umpan balik atau feedback yang segera nampak di layar komputer ketika ada pergerakan piranti interaktif. Perbandingan atau rasio kontrol atau tampilan yaitu di mana gerakan tangan atau respon itu berbanding dengan gerakan kursor. Jadi harus sama ya. Jika gerakan tangan kita dengan kursor itu berbeda, berarti mungkin responnya agak lambat. Kemudian piranti penunjuk dan pengambil ya. Ini contohnya ada mouse. Secara mekanis ya. Bola yang terdapat di mouse akan menggerakkan di mouse yang akan digerakkan. Kemudian untuk mouse optik terdiri dari dua LED ya dan dua lensa untuk mendeteksi gerakan. Salah satu LED akan mengeluarkan cahaya berwarna merah, sedangkan LED yang lainnya akan mengeluarkan cahaya infrared. Oke, ini contoh dari tampilan mouse. Ini contoh dari joystick. Gerakan kursor dikendalikan oleh gerakan tuas atau dengan tekanan pada tuas. Oke, kalau ini trackball, ya, hampir mirip dengan mouse, tapi berbeda. Sini ada bola-bolanya, ya, yang bisa kita gerakkan. Pointing stick, prinsip kerjanya hampir sama dengan mouse dan cara penggunaannya hampir sama dengan trackball. Oke, di sini seperti ini ya, ini contoh dari pointing stick. Ini tampilannya. Terus touchpad ya, di sini biasanya ada di laptop. Touchscreen ini ada di tablet kita biasanya ya, kita bisa menyentuh layar kita, layar device kita. Kemudian digitizing tablet atau graphic tablet. Piranti pengambil data dalam bentuk sederetan koordinat dan Y yang menentukan gerakan pena pada media digitasi. Ini contoh dari digitizing tabletnya. Kemudian light pen, ini contohnya, yaitu di mana prinsip kerjanya memantau selisih antara waktu saat elektron mulai melakukan gerakan dan pada saat lokasi tempat pena menyala. Yang keempat, pengambilan gambar terformat dipergunakan untuk mengambil citra terformat bentuk ya, dan format hurufnya sudah ditentukan. Oke, ada kategori pirantinya gambar terformat, contohnya yaitu barcode reader. Tampilannya seperti ini ya. Barcode reader itu membaca pola garis-garis hitam putih. Biasanya sudah kita jumpai di swalayan ya, ada di minimarket. Kemudian ada magnetic ink character recognition, digunakan untuk membaca karakter-karakter khusus yang dicetak dengan tinta khusus pula. Ini contohnya seperti ini. Kemudian ada optical mark recognition, piranti yang membaca tulisan pensil dan mengubahnya menjadi bentuk yang dapat dibaca oleh komputer. Terus kemudian ada optical character recognition, piranti yang dapat membaca teks dengan mengkonversikannya ke dalam kode digital, dapat mengubah teks menjadi suara dan merekam naskah. Ini contoh dari OCR. Kemudian kode QR atau QR code merupakan bentuk evolusi dari kode batang atau barcode ya. Oke, ini contohnya sekarang sudah banyak kita jumpai ya. Sudah banyak digunakan juga bentuk dari QR code-nya. Yang kelima, pengambil gambar terformat, yaitu digunakan untuk mengambil gambar atau citra yang belum memiliki format baku. Di sini contohnya ada image scanner, di mana piranti ini dapat mengambil masukan data berupa gambar, foto, bahkan juga tulisan tangan. Hasilnya kemudian diubah menjadi isyarat digital. Kemudian ada kamera digital, mengubah citra optik ke sebuah replika film atau elektronik, menggunakan lensa untuk membuat citra dari sebuah objek. Selanjutnya ada pembaca retina mata, berfungsi membaca retina mata dan memastikan identitas retina mata. Yang keenam, gerakan. Piranti yang digunakan untuk memantau gerakan manusia yang banyak dimanfaatkan pada virtual reality.
Ini contohnya headset. Piranti yang dipasang di kepala, menutup mata, yang digunakan untuk menangkap dan merekam gerakan kepala, serta menayangkan berbagai macam gambar ke mata pemakai. Contohnya seperti ini. Ya, ini contoh dari headset. Kemudian ada glove, sebuah piranti yang berbentuk sarung tangan. Ya, contohnya seperti ini. Kemudian ada yang ketujuh, layar tampilan terdiri dari pengingat digital. Citra yang akan ditampilkan ke layar disimpan sebagai matrix, di mana nilai elemennya menunjukkan intensitas dan citra grafis yang akan ditampilkan. Kemudian sebagai pengendali tampilan, berfungsi untuk melewatkan isi pengingat digital dan mengolahnya untuk ditampilkan ke layar. Ini ada gambar monitor ya. Pada pengingat digital atau frame buffer, citra grafis ditampilkan sebagai pola bit. Dengan mengolah pola bit menjadi pixel, yaitu untuk gambar hitam putih, warna hitam biasanya menggunakan bit 1, sedangkan warna putih menggunakan bit 0. Kemudian ada sebagai pengolah tampilan ya, bagian yang mengubah pola bit dari pengingat digital menjadi tegangan analog yang selanjutnya akan membangkitkan elektron yang digunakan untuk menembak fosfor pada layar tampilan. Adapter tampilan yang banyak digunakan untuk komputer-komputer pribadi di sini ada NDA, Monochrome Display Adapter, ada CGA, ada MCGA, ada EGA, ada VGA, SCGA, XGA, SXGA, UXGA. Oke, di sini ada contoh dari gambar CGA-nya. Kemudian ada gambar contoh dari VGA, seperti ini. Ini contoh dari SCGA-nya. Yang keempat, tipe layar tampilan. Berdasarkan jenis adapter yang disajikan di atas ya, biasanya ada beberapa jenis tampilannya, yaitu pertama ada Direct Drive Monochrome Monitor, di mana tipe layar tampilan ini biasanya digunakan untuk adapter dari jenis NDA atau IGA. Layar tampilan jenis ini hanya menyajikan warna latar depan, foreground, dan warna latar belakang atau background saja. Kemudian ada Composite Monochrome Monitor. Tipe layar ini digunakan bersama-sama dengan adapter dari jenis CGA. Saat ini layar dengan tipe ini sudah jarang sekali ditemui karena resolusi dan jumlah yang dapat ditampilkannya memang tidak banyak. Kemudian ada Composite Color Monitor. Tipe layar ini dapat menghasilkan teks dan grafik berwarna. Oke, tipe layar tampilan ini harus digunakan bersama-sama dengan adapter dari jenis CGA. Ini contoh dari Composite Color Monitor. Kemudian ada Red, Green, Blue Monitor. Tipe layar ini lebih dikenal dengan sebutan RGB Monitor. Oke, tipe layar RGB lebih baik dibandingkan dengan Composite Color Monitor karena layar tampilan ini memproses secara warna merah, hijau, dan biru secara terpisah. Oke, ini contoh dari RGB Monitor. Sudah sangat bagus ya tampilannya ya. Oke, kemudian ada variabel frekuensi, di mana adapter tampilan yang berbeda seringkali membangkitkan isyarat yang berbeda pula, sehingga ada beberapa layar tampilan yang tidak bisa dipasang dengan adapter tertentu. Layar tampilan ini memungkinkan kita untuk menggunakan adapter tampilan yang berbeda, sehingga apabila ada teknologi adapter penampil yang lebih baru, kita tidak perlu lagi tampilan yang baru lagi. Oke, demikian penjelasan untuk materi ketiga, ya, peranti interaktif, kiranya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, salam sejahtera untuk kita semua.